Pimpinan dunia berkumpul di PBB dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB di kota New York, Amerika Serikat. Isu perang Timur Tengah dan Ukraina jadi salah satu topik yang mendominasi pidato para kepala negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia ya? Ya, reporter Voice of America Taris Hirziman berada di markas PBB New York. Taris, isu apa yang paling mencuat pada hari pertama sesi debat umum PBB? Jati dan juga Gracia, untuk saat ini kami memantau pada pembukaan sidang Majelis Umum PBB yang ke-79 ini ada setidaknya 3 konflik global yang menjadi sorotan para peserta delegasi kali ini yang hadir dalam sidang, yaitu terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Hamas yang semakin meluas ke Lebanon, dan juga konflik Ukraina dengan Rusia, serta ada konflik di Sudan yang mengakibatkan puluhan juta orang harus mengungsi. Pada saat pidato pembukaan tadi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pesan-pesan bahwa setidaknya harus ada upaya yang dilakukan untuk menghentikan utamanya konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Israel dengan Hamas, dan menyerukan agar dilakukan two-state solution atau solusi dua negara dalam penyelesaian konflik yang berlangsung antara Israel dan juga Hamas serta Palestina di sana. Tetapi ada satu momen yang cukup menarik ketika pidato disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB ketika Antonio Guterres menyatakan bahwa mengenai perang di Gaza yang saat ini berlangsung yang hampir mendekati 1 tahun pada tanggal 7 Oktober mendatang, yaitu dirinya menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menjustifikasi kekerasan yang dilakukan oleh Hamas di Israel pada saat 7 Oktober lalu. Tetapi juga tidak ada yang bisa menjustifikasi hukuman kolektif yang diterima oleh warga Palestina akibat serangan tersebut. Dan pada saat menyampaikan pidato itu, seluruh delegasi yang ada di sidang Majelis Umum PBB ini cukup memberikan tepuk tangan yang cukup meriah, dan hal ini pun mendapat tanggapan yang sedikit negatif dari delegasi Israel yang menyampaikan bahwa hal ini menunjukkan bahwa para delegasi yang ada di sidang PBB menunjukkan sikap hipokrit terkait dengan bagaimana ketika Sekjen PBB menyampaikan tentang pembebasan sandera tidak banyak yang antusias begitu, tetapi ketika disampaikan nasib warga Palestina yang menderita akibat serangan itu, semuanya sontak bertepuk tangan. Tapi memang hal ini juga menjadi sorotan, bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan bahwa perlu agar semua pihak segera mewujudkan gencatan senjata dan pembebasan sandera, terlebih pada saat pidato terakhirnya kali ini juga menekankan akan potensi konflik yang semakin meluas, mengingat saat ini Israel dan Lebanon yang berkonflik di Lebanon, maksud kami, antara Israel dengan Hizbullah semakin memanas setiap harinya. Hingga saat ini kami menerima informasi bahwa ada 500 lebih orang yang sudah tewas dalam serangan tersebut. Oke, Taris, isu apa yang akan disorot oleh Menlu Retno Marsudi di Majelis Umum PBB pada tahun ini? Jika kita melihat bagaimana Indonesia bersikap dalam setiap sidang Majelis Umum PBB beberapa tahun ke belakang, isu Palestina tentunya bisa kita harapkan akan disampaikan kembali dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada hari Sabtu mendatang. Dan ini memang dijadwalkan mengingat beberapa hari sebelumnya ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah tiba di sini, beberapa aktivitas kegiatan di luar sidang juga sudah dilakukan mengenai bagaimana konflik Palestina ini bisa dapat diselesaikan, termasuk sebelumnya juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan UNRWA atau Badan Lembaga PBB yang mengurusi Palestina begitu, dan juga ada pertemuan dengan perempuan Afghanistan yang menyampaikan tentang bagaimana kebebasan perempuan harus diutamakan di kawasan tersebut. Kita bisa mengharapkan ini pada hari Sabtu mendatang, mengingat ini adalah pidato terakhir yang disampaikan setelah 4 kali kurang lebih Menlu Retno menyampaikan bagaimana sikap Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB ini, dan setelahnya nanti Retno Marsudi akan menjadi utusan khusus PBB untuk isu air maksud kami, yang ini cukup krusial juga, sebuah jabatan baru yang akan menentukan bagaimana konflik yang ada di seluruh dunia sebagian besar utamanya dari permasalahan tersebut. Baik, Tarzi Hirziman, terima kasih atas informasinya melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Kami tunggu informasi lanjutannya, Tarzi.